Oke. Nah, ini Rama datang. Rama datang. Nah, selamat pagi semuanya, Rama. Rama, udah? Nah, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita lihat dulu, kita absen dulu, semua ada. Rama udah masuk, Rama. Tolong kameranya, Rama. Rama, di sini ada Miss Willy hari ini. Kameranya turunin. Rama sama Greg turunin lagi kameranya. Biar kaliannya kelihatan. Ya. Karena semua ada di sini, saya mulai dengan share screen-nya. Ini. Ya. Nah, ini. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai religious awareness. Ini sebenarnya bukan tentang satu agama aja, tapi ada beberapa agama. Dan tentunya walaupun nggak ada agama ya, pasti misalnya agama satu dengan agama lainnya, kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lainnya, pasti semuanya memiliki hal-hal baik yang ingin disampaikan atau yang diajarkan. Saya lihat dulu yang lainnya. Dah. Nah, berikutnya. Nah, di agama misalnya, ini saya bawa ke bawah aja. Tunggu, ini saya bawa ke bawah nih. Nah. Nih. Dah. Nah, kita harus berpikir yang baik dan benar, fokusnya pada berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, dan berbuat yang baik dan benar. Nah, coba kamu refleksikan kembali di kepercayaan kamu, di agama yang kamu anut. Pastinya semua mengajarkan hal yang sama kan? Kalau kita harus berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, dan berbuat yang baik dan benar. Benar tidak? Rama, gimana Rama? Benar, Ram? Iya, benar. Benar sekali, baiklah. Agama yang lain gimana? Kalau yang lain? Kalau di agamamu, pasti kan diajarin kayak gini walaupun istilah yang berbeda. Gimana? Iya. Ya, iya. Ya. Ya, oke, siap. Jadi kenapa kita harus berpikir? Berpikir ini misalnya, kita harus mulai dari pikiran kita. Jadi kita nggak boleh seuzon. Seuzon itu kayak berpikir yang negatif tentang hal. Kita harus berpikiran positif. Nah, sebelum berkata, kita juga harus berpikir. Seperti misalnya, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus pikirkan dulu baik-baik. Apakah hal itu baik? Apakah hal itu benar? Nah, ketika kita berkata, ada seperti kata pepatah dalam bahasa Indonesia, mulutku harimauku. Di sini tulisannya mulutku harimauku. Maksudnya adalah kita harus hati-hati dengan mulut kita, dengan apa yang kita katakan, dengan apa kata-kata kita, dengan ucapan kita. Kenapa? Karena itu seperti harimau yang bisa menyerang siapa saja, yang bisa menyakiti siapa saja. Makanya mulutku harimauku, mulutmu harimaumu. Kita harus hati-hati. Dengan kata-kata aja kita bisa menyakiti siapa saja. Dengan kata-kata aja kita bisa membunuh orang secara tidak langsung ataupun secara langsung. Nah, kalau berbuat ini pun kita tentunya harus berbuat baik. Nah, sekarang coba kamu pikirkan. Greg, kameramu tolong di-on kan? Nah, coba kamu pikirkan. Sudahkah kalian berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar sejauh ini? Belum. Tapi pasti banyakannya udah. Walaupun belum semua ya. Walaupun misalnya kamu pikir, oh dari semua kata-kata kita, dari semua pikiran kita, dari semua perbuatan kita, mungkin belum 100% yang baik dan benar. Tapi kita sudah berusaha. Tapi banyak yang sudah. Banyak yang sudah. Benar kan Rama? Kamu sudah berusaha kan Rama? 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 Oh, ya. Ya apa? Sudah berusaha. Sudah berusaha, baiklah. Nah, sekarang kalau misalnya lanjut, slide berikutnya. Nah, ini salah satu agama aja. Sekarang saya akan bertanya ke kepercayaan kalian lainnya. Kalau misalnya di agama Hindu, yang di sini saya tahu ada yang Hindu, kayak Rama, kamu Hindu kayaknya Rama. Memang kamu Hindu. Dan di sini disebut dengan Trikaya Parisuda. Rama, kamu tahu istilah ini?
No. Belum? Ya, Trikaya Pariswisuda ini adalah istilah yang barusan. Jadi, kalau ada yang berpikir, yang baik dan benar, berkata dan berbuat semuanya yang baik dan benar, tiga-tiganya ini disebut dengan Trikaya Parisuda. Jadi 3. Saya bukan berarti mengajarkan Hindu ya, enggak, kita lebih fokus ke konsepnya, yang tiga-tiganya ini. Sekarang coba kamu refleksikan ke agama kamu masing-masing, ke kepercayaan kamu masing-masing. Ada tidak hal yang sama yang diajarkan di kepercayaan kamu atau di agama kamu, atau misalnya di konsep di keluarga kamu yang diajarin oleh orang tuamu, walaupun nggak secara langsung di agama kamu melihat oh secara agama begini begini, enggak, tapi secara ya ada apa ya Kayaknya Koni? di Islam ada yang Ada kayak yang 5 pillar gitu. Yang bisa kelima diceritakan. harus agak lupa sih, tapi kan Ya kayak kurang pertama lebihnya. harus sholat, Mm-mm. yang kelima harus haji kalau mampu, Umroh kalau masuk keempat nggak? kayaknya umroh Umroh kalau mampu iya kayaknya itu. uh-uh. Harus juga kayak donasi gitu atau apa, agak lupa sih. Tapi ada 5. Iya, benar. Nah, yang punyanya Koni juga tadi berdonasi atau memberi sumbangan. Kalau di agama Hindu juga ada. Itu namanya dana. Dana itu seperti kayak, mungkin kalau donasi yang Koni bilang zakat mungkin ya, Koni ya? Ya, zakat kan. Iya, zakat. Jadi itu sebenarnya mengajarkan hal yang sama. Jadi berdonasi atau menyumbang atau kepada orang seikhlasnya. Yang penting bisa membantu orang lain gitu. Kalau yang lain gimana? Yang lain gimana? Apa aja? Pokoknya konsep yang menurut kalian yang semua yang udah kita bahas ini pernah diajarkan oleh keluarga kalian, pernah kalian belajar di seseorang atau pernah mendengar dari seseorang yang kalian diminta untuk melakukannya. Gimana? Atau di agama lain, tadi Koni udah nyebutkan di Islam, mungkin Nabil mau bahas yang lain atau Keiko mungkin Keiko? Siapa aja boleh. Gak harus agama tertentu. Konsep tertentu juga boleh, asal dia kayak sama. Rebecca gimana, Rebecca? Oh, Aaron kayaknya mau ngomong sesuatu. Aaron, kamu mau ngomong? Kalau keluarga sih pasti, Miss. Diajarin seperti itu. Sama, yang ketiga-tiganya ini. Yang lain gimana? Keiko, kamu gimana? Siapa aja boleh nih. Siapa aja boleh. Gak ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ke berikutnya. Lanjut ke berikutnya. Atau satu lagi dulu. Siapa lagi boleh nih? Siapa aja boleh. Satu lagi sebelum kita lanjut ke berikutnya. Wangi gimana, Wangi? Antoni gimana? Antoni pasti diajarin yang kayak gini. Sama yang keluarga besarmu yang di sana kan? Iya, Miss. Ya, baiklah. Kalau gitu saya lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, yang ini. Ini adalah yang barusan. Sekarang salah satu IB Learner Profile nih, reflective. Nah, coba kamu refleksi dulu sebentar, apa saja hal-hal baik yang pernah kamu lakukan, sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu. Misalnya saja, temenmu tiba-tiba pas ujian nggak bawa pulpen, terus kamu punya banyak, kamu kasih pinjam, gitu. Wih, bermanfaat banget buat dia. Hal kecil sih, tapi membantu. Atau misalnya ada yang lari-lari mau ke kantin, saking laparnya, buru-buru. Tiba-tiba uangnya jatuh. Kemudian kamu ambil uangnya dan kamu kembalikan uangnya. Jadi dia bisa belanja. Bukan kamu ambil terus kamu masukin ke kantong kamu. Nanti dia nggak bisa belanja, nanti kelaparan. Terus gimana kalau kamu? Coba kamu kayak bagi satu aja hal baik yang berkesan. Walaupun hal itu kecil, tapi menurut kamu ngebantu orang. Atau membuat orang bahagia. Apa? Misalnya Rama. Ya? Membantu orang tua. Benar, membantu orang tua. Benar, membantu orang tua. Itu benar, sangat membahagiakan orang tua kamu. Hal-hal kecil apapun yang kamu lakukan yang membantu orang tua kamu, mereka akan merasa sangat berbahagia dan sangat bangga pada kamu. Yang lain gimana? Greg, mana suaramu Greg? Coba kamu Greg. Apa? Biasanya Greg punya problem sama video sama mikrofon, man.
Oke. Jadi kadang-kadang bisa ngomong, kadang-kadang nggak bisa. Nggak bisa. Kadang-kadang kameranya nyala, kadang-kadang nggak. Oh iya, baiklah. Terima kasih info situasinya, Greg. Terus gimana kalau yang pertanyaan yang barusan? Ada nggak misalnya tiba-tiba si Kai lupa bawa uang, kamu kasihin pinjam uangnya ke Kai biar dia bisa belanja, atau gimana? Atau misalnya Kai nggak kerjain PR, kamu ingetin dia, Kai, kamu udah kerjain PR belum? Untung kamu kasih tahu biar dia nggak kena marah guru yang lain gitu misalnya. Gimana? Coba kalian refleksikan kayak salah satu IB Learner Profile kurikulum kita kan ada refleksi. Coba bagi satu aja. Siapa aja boleh. Kayak misalnya Anthony nanti pulang kampung tiba-tiba bawain oleh-oleh buat adik-adiknya di sana. Padahal hal kecil tapi mereka seneng banget gitu. Nabil mungkin? Siapa aja boleh. Keiko mungkin? Pas kakakmu masak. Menghibur teman yang sedih. Ya benar-benar Kesha, menghibur teman yang sedih. Kayak misalnya ada yang sedih banget, Kak, kamu datang walaupun cuma nanya, kamu nggak apa-apa, mereka pasti udah merasa senang. Karena kan ada juga nih IB Learner Profile Caring. Ya kan? Ada nggak? Keiko, kamu gimana, Keiko? Keiko? Ya. Apa kira-kira? Dengarkan teman-teman kalau lagi ngomong. Benar. Dengerin temen lagi ngomong. Jangan dipotong. Kasih dia selesai dulu. Itu kayak menjadi pendengar yang baik. Ya. Yang lainnya, ada lagi nggak? Ada lagi yang mau berbagi sesuatu? Siapa tahu habis ini gara-gara kamu ngelakuin hal itu, yang lain jadi terinspirasi. Ram, kamu gimana, Ram? Sama Nabil gimana, Nabil? Misalnya tiba-tiba Asahi kekunci di dalam, terus Nabil bantuin untuk bukain dari luar gitu. Gimana? Apa? Ya, ini kurang jelas. Ya, perlu lebih jelas. Kurang jelas suara saya? Nggak, kayak pertanyaannya kurang jelas. Nabil, coba kamu kasih satu hal, kayak di slide kita act of kindness, satu hal kebaikan atau satu kebaikan, walaupun itu kecil, yang pernah kamu lakukan. Yang bagi orang membantu orang tua. Baik. Rama, gimana Ram? Mana suaranya Ram? Membantu teman. Ngapain? Membantu teman. Kalau kesusahan? Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya, yang ini. Nah, tadi coba sebutkan, ini udah kita bahas barusan. Dan banyak dari kalian sudah memberikan contoh apa hal-hal baik yang kalian lakukan. Ya. Nih, kalau gitu. Dan tentunya pasti mereka merasa terbantu, kan? Benar tidak? Kalau kamu ngelakuin hal kecil tuh, nah benar, semua manggut-manggut nih. Ya, semua manggut-manggut. Oke, kalau gitu. Ya, benar. Oke, nah lanjut ya. Satu lagi, hal baik. Selain hal baik kepada orang, ada satu konsep lagi yang saya ingin perkenalkan hari ini. Selain kita harus baik kepada orang, seperti ada di pojok kanan bawah, manusia dengan manusia dengan alam. Nah, kalau IB Learner Profile kan ada juga nih caring, kemudian balance, kemudian ada satu kegiatan kalian, apa namanya, CAS. Kalau kelas 12 namanya CAS. Kalau kalian namanya Creativity and Services, kalau nggak salah kan. Jadi salah satunya juga yang bisa termasuk di dalamnya adalah melakukan hal bermanfaat untuk lingkungan. Misalnya pada gambar ini ada yang disebut dengan konsep keharmonisan. Maksudnya ini adalah melakukan hal baik dengan sesama ataupun kepada lingkungan. Jadi barusan itu kan lebih ke sesama. Tetapi selain ke sesama, kita harus juga melakukan hal baik yang memberikan sumbangsih kepada lingkungan kita. Nih, misalnya, kalau misalnya di Hindu ada acara seperti ini. Tapi kalau yang lain, walaupun nggak ada sesajian seperti ini, pasti juga tujuannya sama, yaitu menjaga keharmonisan. Oke, berikutnya nih. Jadi ini adalah salah satu konsep ini saya perkenalin aja, tapi lebih ke fokusnya kepada konsepnya. Jadi hubungan baik kita dengan yang menciptakannya, misalnya kayak Koni misalnya dengan Tuhannya,
kemudian yang lainnya juga dengan Tuhannya, agama apapun itu, berhubungan baik dengan kita dan pencipta kita, berhubungan baik dengan sesama. Jadi orang lain, ke teman kamu, ke orang tua, ke adik, ke kakak, kemudian ke orang-orang sekitar, ke tangga, ke siapapun orang-orang. Jadi itu maksudnya sesama. Kita juga harus berhubungan baik atau misalnya peduli kepada lingkungan atau alam. Makanya pada gambar barusan ada nih gambar menjaga alam. Nih. Sebenarnya sesajen ini hanya dalam bentuk ucapan terima kasih kepada alam agar tetap terjaga dengan baik. Nih. Nah, balik lagi kita ke yang setelahnya. Ya ini. Ini termasuk di dalamnya, seperti yang saya sebutkan, berhubungan baik dengan sesama atau orang lain, kemudian menjaga lingkungan. Nah, sekarang refleksi lagi. Coba kamu sebutkan apa saja hal-hal baik yang hampir sama dengan yang ada pada gambar yang sudah kamu lakukan. Misalnya, membantu orang tua menyiram tanaman, kemudian menyapu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, atau misalnya sempat ikut kegiatan acara bersih-bersih pantai, gitu misalnya. Bisa kamu ceritakan dari hal ini, nih, yang kedua terutama, yang menjaga lingkungan, yang pernah kamu lakuin. Yang menurut kamu bersumbangsi kepada alam kita, bersumbangsi terhadap lingkungan kita. Apa kira-kira? Membantu hewan? Bisa menjaga, merawat hewan maksudnya. Ya, menjaga hewan, merawat mereka dengan baik. Benar. Terima kasih. Gwen gimana Gwen? Makasih Eren. Kok Gwen sih? Keiko. Aduh, maaf Keiko karena keseringan sama Gwen. Nih. Apa misalnya kayak lingkungan sekitar kalian aja, atau misalnya di sungai ada di dekat rumah kalian ada sungai, tiba-tiba ada gotong royong gitu bersihin lingkungan, kalian ikut gitu misalnya. Gimana? Rama mungkin tiba-tiba di Banjarnya, kemudian ada pemuda-pemudinya, STT-nya bersih-bersih, terus Rama karena udah masuk ke teruna-teruni atau karang taruna, kamu juga ikut bersih-bersih lingkungan sekitar, membersihkan pura gitu misalnya. Kalian gimana? Ada nggak? Atau pernah ikut pembersihan sampah? Jaga kebersihan pantai? Antoni gimana? Iya. Iya. Pernah ikut membersihkan pantai? Pernah. Pernah. Dengan siapa? Ya. Dengan siapa? Bapakku. Dengan orang tua, berarti dengan sama keluarga adikku. Ya. Terus ketika pembersihan pantai itu apa rasanya? Gimana rasanya? Seneng nggak? Oh, kayak biasanya kalau kita melakukan hal kecil ya, yang menurut kita baik, kita merasa senang sekali setelahnya. Kamu gimana? Iya, merasa senang. Senang, mungkin walaupun nggak semua sampah kita bersihin, walaupun sedikit, tapi kita merasa sangat senang. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Ini hal kecil loh. Kayak misalnya nggak buat polusi, misalnya kamu pergi memilih untuk ke sekolah dengan bersepeda aja karena rumahmu dekat dibanding pakai kendaraan lain. Karena kamu merasa, oh kalau pakai kendaraan kayaknya menyumbang polusi lebih banyak terhadap lingkungan. Lebih baik pakai sepeda aja, juga rumahku dekat gitu misalnya. Gimana? Ada nggak hal yang sama? Antoni misalnya gimana dengan kamu, ke lingkungan kamu? Membantu gotong royong. Gotong royong ngapain? Bersihin pura-pura aja. Bersihin tempat ibadah atau pura, benar. Bersihin tempat ibadah atau pura. Terus setelah kamu melakukan hal itu, gimana perasaanmu? Antoni, kamu merasa sangat senang, sangat bersyukur? Atau nanti lagi gak seru sih kayaknya kita. Gimana ya? Senang? Ya senang, Miss. Yang lainnya gimana? Ada lagi nggak? Koni mungkin kamu, karena biasanya kalau di agamamu kadang kan harus bersihin tempat ibadah juga kan? Ada juga yang harus bersihin tempat ibadah.
Iya sih, tapi Nggak harus ya? Nggak harus. Kira-kira kamu gimana? Hal yang berhubungan dengan menjaga lingkungan yang pernah kamu lakuin. Apa misalnya? Boleh? Nanam pohon. Menanam pohon. Di rumah? Ya, di rumah dan juga di kampung tanam apa namanya? Beras, nasi. Padi. Tanam padi. Padi, Kayak yang digambar di ini. kampung. Ya, ada sawah. Ya, selain ditanam, merawat tanaman. Sekarang kan lagi banyak tuh yang kayak ada tanaman-tanaman tren kan. Mungkin ada yang ikut seperti itu, ya kan Keiko? Mungkin ada ikut yang seperti itu, kemudian kamu rawat dengan baik, itu sudah termasuk. Ya, itu sudah termasuk. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Sebelum saya kasih kesimpulan yang ini, menurut kamu, kita udah sampai kesimpulannya. Menurut kamu, apa yang sudah kita pelajari sejauh ini? Selain yang saya tampilkan di layar. Kayak dari sesi kita hari ini, apa yang kayak kamu udah dapetin? Apa yang kamu diingatkan kembali yang kamu sempat lupa? Misalnya kayak IB Learner Profile kita punya caring. Kita harus peduli pada sesama. IB Learner Profile kita punya balance, kita harus seimbang. Selain belajar, kita juga pergi keluar. Kemudian selain kita pergi keluar, kita juga membersihkan pantainya, gitu misalnya. Gimana? Apa kira-kira yang kamu pelajarin dari sesi kita ini? Selain yang saya tampilkan di layar. Cara membantu sesama. Benar, cara membantu sesama. Benar. Lagi? Apa? Yang Trikaya Parisuda, melakukan 3 hal baik itu. Berpikir, berkata, dan berbuat. Ada lagi? Membantu sesama meskipun dengan hal yang kecil. Benar, membantu sesama meskipun hanya dengan hal yang kecil, tapi tentunya pasti berarti besar. Gimana? Ada lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan sebelum kita bahas yang ada di layarnya? Ada lagi? Nggak ada? Nah, jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini atau pembahasan kita hari ini adalah kita melakukan seperti yang tadi disebutkan Koni, kita melakukan Trikaya Parisuda itu istilahnya ya, untuk agama Hindu pasti ada istilah lain untuk agama lain atau kepercayaan lain, kita harus berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar. Kemudian kita harus rukun dengan sesama dan harus menjaga lingkungan, termasuk juga dengan pencipta kita. Tadi disebutkan bahwa kita harus mencoba melakukan hal baik meskipun hanya dengan hal kecil, gitu misalnya. Karena tentunya itu akan sangat berarti untuk orang lain dan yang membantu kita. Ya, kalau gitu saya sharing layarnya, dihentikan dulu. Kira-kira ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada? Semua jelas? Semua jelas? Rama, kamu kelihatan rambutnya jelas nggak, Rama? Ya, baiklah. Keiko, jelas. Suaramu paling keras nih. Keiko, kamu ada sumbangsih lain? Kira-kira, kayaknya aku baru dapat ide nih yang tadi. Kesimpulannya. Enggak. Ya. Kalau gitu saya akhiri ya. Semoga pelajaran hari ini bisa ngasih manfaat. Kemudian semoga setelah ini semua mulai kembali untuk melakukan hal-hal baik, walaupun hal itu kecil. Ya. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa nanti ya. Makasih. Terima kasih.